Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Suryaningsih dengan NIM J1A019030, Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan studi tugas riset operasi, yaitu tentang contoh kasus dalam bidang teknologi pertanian yang memerlukan penyelesaian dengan metode riset operasi. Yang pertama, pengertian dari riset operasi itu sendiri. Jadi, riset operasi adalah cabang interdisiplin dari matematika terapan dan sains formal yang menggunakan model-model seperti model matematika, statistika, dan algoritme dengan tujuan untuk mendapatkan nilai optimal atau nyaris optimal pada sebuah masalah yang kompleks. Contoh kasus, seorang produsen memiliki dua macam bahan, yaitu bahan satu adalah kentang sebanyak 8 ton dan bahan dua adalah ubi ungu sebanyak 5 ton, berkeinginan untuk memproduksi dua macam produk, yaitu produk A dan produk B. Untuk satu unit produk A membutuhkan 2 unit bahan 1 dan 1 unit bahan 2. Sedangkan untuk 1 unit produk B membutuhkan 3 unit bahan 1 dan 2 unit bahan 2. Harga pasar untuk produk A dan B sebesar 15.000 per unit dan produk B 10.000 per unit. Pertanyaannya, berapakah produsen tersebut harus memproduksi produk A dan B untuk memproduksi hasil penjualan yang maksimum? Penyelesaian. Pada riset operasi terdapat langkah-langkah penyelesaian sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tabel optimasi. Bahan yang diperlukan untuk membuat produk per unit untuk produk A membutuhkan 2 unit bahan 1 dan 1 unit bahan 2. Untuk produk B membutuhkan 3 unit bahan 1 dan 2 unit bahan 2 dengan harga pasar masing-masing 15.000 dan 10.000. Maksimum penyediaan bahan untuk bahan 1 ada 8 ton dan bahan 2 ada 5 ton. Langkah yang kedua yaitu menentukan variabel. X1 sama dengan produk A, X2 sama dengan produk B. Yang ketiga, fungsi tujuan. Maksimumkan harga pasar Z sama dengan 15.000 X1 plus 10.000 X2. Yang keempat, fungsi kendala. Bahan 1, 2X1 plus 3X2 kurang dari sama dengan 8. Bahan 2, X1 plus 2X2 kurang dari sama dengan 5. X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Kemudian langkah selanjutnya menentukan fungsi dual. Minimumkan Y sama dengan 8Y1 plus 5Y2. Untuk batasan-batasannya, bahan 1, 2Y1 plus Y2 lebih dari sama dengan 15.000, kemudian bahan 2, 3Y1 plus 2Y2 lebih dari sama dengan 10.000, untuk Y1 plus Y2 lebih dari sama dengan 0. Kemudian langkah selanjutnya menentukan model grafik. Bahan 1, persamaan 2X1 plus 3X2 sama dengan 8. Disubstitusikan untuk nilai X1 sama dengan 0, maka 2 dikali 0 plus 3 kali X2 sama dengan 8, 3X2 sama dengan 8, X2 sama dengan 8 per 3 sama dengan 2,6. Substitusikan pada persamaan 2X1 plus 3X2 sama dengan 8 untuk nilai X2 sama dengan 0. Maka 2X1 sama dengan 8, X1 sama dengan 8 per 2, hasilnya adalah 4. Untuk bahan kedua, pada persamaan X1 plus 2X2 sama dengan 5. Untuk X1 sama dengan 0, maka 0 plus 2X2 sama dengan 5, 2X2 sama dengan 5, X2 sama dengan 5 per 2, maka hasilnya adalah 2,5. Untuk nilai X2 sama dengan 0, X1 plus 2 dikalikan 0 sama dengan 5, X1 sama dengan 5. Kemudian pada slide terlihat sebuah grafik yang diperoleh ada 4 titik. 3 titik sudah didapatkan nilainya, sedangkan titik D belum. Untuk titik A sama dengan 0,0, titik C 4,0, titik E 0,25, dan yang ditanyakan adalah titik D. Penyelesaiannya yaitu menggunakan eliminasi. Pada persamaan sebelumnya, 2X1 plus 3X2 sama dengan 8, dieliminasi dengan persamaan X1 plus 2X2 sama dengan 5. Karena pada kedua persamaan tersebut tidak dapat dieliminasi, maka dikalikan persamaan pertama dikalikan dengan 2, dan persamaan kedua dikalikan dengan 3, maka didapatkan hasil 4X1 plus 6X2 sama dengan 16, dikurangi 3X1 plus 6X2 sama dengan 15, maka didapatkan hasil X1 sama dengan 1. Langkah selanjutnya yaitu mensubstitusikan nilai X1 sama dengan 1 pada persamaan 4X1 plus 6X2 sama dengan 16, maka didapatkan hasil sama dengan 12. Langkah-langkahnya yaitu 4 dikalikan 1 dikurangi 6X2 sama dengan 16. 4 plus 6X2 sama dengan 16. 6X2 16 dikurangi 4 sama dengan 12. Kemudian X2 sama dengan 12 per 6 sama dengan 2. Jadi titik D yaitu 1,2. Kemudian 10X2 substitusikan titik A, E, C, dan D ke dalam fungsi tujuan Z sama dengan 15X1. Untuk titik A, 0,0. Untuk Z, 15.000 dikalikan 0 plus 10.000 dikalikan 0 sama dengan 0. Titik E, 0,25. Untuk menentukan nilai Z, 15.000 dikali 0 plus 10.000 dikali 2,5 sama dengan 25.000. Kemudian titik C, 4,0. 15.000 dikali 4 plus 10.000 dikali 0 sama dengan 60.000. Untuk titik D, 1,2. 15.000 dikali 1 plus 10.000 dikali 2 sama dengan 35.000. Nah, di slide ini
terlihat bahwa titik C menghasilkan penjualan maksimum, yaitu sebesar 60.000. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa titik C menghasilkan penjualan maksimum, yaitu sebesar 60.000. Jadi, titik C adalah titik optima, sehingga produk A dibuat 8 buah dan produk B dibuat 0. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.